Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Strategi pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengupayakan pembentukan modal, meningkatkan pendapatan per kapita, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusatkan kepada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan strategi pembangunan ekonomi terdapat 4 strategi, yakni yang pertama, strategi pengembangan fisik atau lokalitas, yang kedua strategi pengembangan dunia usaha, yang ketiga strategi pengembangan sumber daya manusia, dan yang keempat strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Sumber daya manusia, yang keempat strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Strategi upaya minimum kritis. Adapun yang terjadi menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita dan dari pelaksanaan upaya minimum kritis adalah yang pertama skala disekonomis internal dan skala dikonomis eksternal. Dengan upaya minimum kritis, maka pendapatan per kapita akan naik dan cenderung menaikkan tabungan dan investasi sehingga terjadi yang pertama ekspansi agen pertumbuhan, yang kedua sumbangan masyarakat terhadap per unit modal naik seiring rasio modal output turun, yang ketiga berkurangnya keefektifan faktor-faktor yang memperhambat pertumbuhan, yang keempat penciptaan kondisi lingkungan dan sosial sehingga mobilitas ekonomi dan sosial naik, yang kelima peningkatan sosialisasi dan pengembangan sektor sekunder dan tersier. Nama saya Daniel Mulwansa dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi seimbang dengan strategi tidak seimbang. Strategi pembangunan seimbang atau disebut juga dengan teori dorongan besar-besaran atau Big Push Theory. Dengan membangun berbagai industri yang saling berkaitan secara besar-besaran dalam waktu yang bersamaan, strategi ini bertujuan agar proses pembangunan tidak kesulitan dalam memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi, dan pasar. Dalam hal ini, Rosenstein-Rodan membedakan antara 3 macam syarat mutlak minimal dan ekonomi eksternal, yaitu syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi, syarat mutlak minimal pada permintaan, dan syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Yang kedua adalah strategi tidak seimbang. Husman berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. 1. Strategi histori pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang. Yang kedua, untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Dan yang ketiga, pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau bottleneck atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan, tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya. Terima kasih. Corak pembangunan ekonomi regional. Corak pembangunan daerah adalah merupakan pola pembangunan yang harus ditempuh oleh suatu daerah dalam suatu kegiatan pembangunan, di mana pola itu harus sesuai dengan kondisi daerah seperti masalah, kebutuhan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Play dan Wingo membedakan tugas tahap pola pengembangan daerah AS, yaitu 1. Perkembangan pertanian atau 1840. 2. Perkembangan pertambangan 1000 atau 1840 sampai dengan 1950. Yang ketiga, tahap perkembangan amenity research pada pertengahan abad ke-20. Ekonomi pertumbuhan atau disebut juga pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif atau biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Ada beberapa tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap prasyarat lepas landas. Yang ketiga, tahap lepas landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tahap konsumsi tinggi. Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi regional. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi
tentu memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Likolik Arsyad berpendapat bahwa ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan regulator.